Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berbagian mini riset. Oke, sebelum kami memulai mempresentasikannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Gura Firandi Putra, kemudian teman saya Eli Wijayanto. Tujuan riset dan pembelajaran tawakal. Dengan materi yang kami sampaikan, agar mahasiswa bisa mampu menjadi para mahasiswa yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap tawakal yaitu menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Dengan hasil riset demikian, kita dapat mengetahui sejauh mana sikap mahasiswa yang mencerminkan tawakal dalam kehidupan sehari-harinya. Dan diharapkan dengan materi pembelajaran ini, mahasiswa menjadi lebih baik dan membangun ruhani yang tenang, karena puncak dari segala usahanya diiringi dengan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi tawakal. Tawakal berasal dari kata tawakala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang menyerahkan, mempercayakan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang dilakukan bukan hanya berdiam diri tanpa usaha, juga kepasrahan tanpa upaya. Adapun yang dimaksud adalah suatu sikap mental seseorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan inilah mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dapat tenang dan tentram tanpa ada rasa curiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Pengertian tawakal menurut para ahli. Menurut Muhammad Mahdi Naraki di dalam Jami al-Sadat, tawakal dalam literatur agama adalah manusia meyakini bahwa hanya Allah yang berpengaruh dalam wujud. Oleh sebab itu ia hanya bersandar dan percaya kepadanya, putus harapan dari selainnya, dan menyerahkan segala urusannya kepadanya. Menurut Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai berikut. Tawakal ialah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran. Teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Menurut Abu Zakaria Ansori, tawakal ialah keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain. Sifat yang demikian itu terjadi sesudah timbul rasa percaya kepada orang yang diserai urusan tadi. Artinya, ia betul-betul mempunyai sifat amanah atau terpercaya terhadap apa yang diamanatkan, dan ia dapat memberikan rasa aman terhadap orang yang memberikan amanat tersebut. Menurut Syekh Sakun di dalam Mani al-Akbar, menulis sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa tawakal adalah manusia tahu bahwa semua makhluk tidak punya manfaat dan bahaya baginya, dan semata-mata hanya berharap kepada Allah, tidak takut kepada selainnya, serta bekerja hanya untuknya. Menurut Profesor Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, dalam hal menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil atau apabila manusia bertawakal kepadanya, maka manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang berada dalam batas kemampuannya. Berdasarkan dari Imam Shadiq alaihi wassalam, selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar jika belum atau tidak tercapai apa yang diinginkannya. Kedua, berdasarkan sebuah hadis dari Imam Ridho alaihi wassalam, tawakal adalah tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu. Ketiga, berdasarkan riwayat dari Imam alaihi wassalam, tawakal tafwid ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan dirinya atas semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha dan ikhtiar secara sempurna.
Beberapa langkah-langkah dalam bertawakal dengan sebenar-benarnya. 1. Mengharapkan keyakinan itu hanya pada Allah. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah semata. Dengan mengikhlaskan atau meluruskan niat amalan hanya kepada Zat yang Maha menepati harapan. Dan tempat dari poin pertama itu berada di atas perbuatan, selama perbuatan, dan pada akhir segala perbuatan. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Surat Al-Ikhlas ayat 2. 2. Berlaku selalu sabar jika hal yang menimpa diri kita berupa musibah kesusahan yang akhirnya akan menggoreskan kekecewaan dalam diri. Maka sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk bersabar. Seperti yang dijelaskan surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memberhentikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini rincian dari indikator tawakal dari kelas C dapat disimpulkan seperti tabel yang tertera. Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan juga menggunakan grafik rata-rata keseluruhan mahasiswa kelas C yang telah melakukan tawakal yaitu 44,4% sesuai grafik tersebut. Hasil riset atau hasil survei tentang tawakal di kelas. Kesimpulan, hasil survei di kelas tentang tawakal rata-rata sudah melaksanakan tawakal. Ada beberapa kurang lebih 5 orang yang belum melakukan tawakal. Adapun yang belum melaksanakan tawakal karena faktor dari kurang kesadarannya menerapkan sifat giat bekerja dengan berusaha dan meminta kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan yang dijalankan setelah pasrah dan berserah diri. Dan banyak rata-rata yang telah melakukan tawakal karena adanya semua mahasiswa wajib mengikuti kegiatan keislaman untuk membentuk pola pikir, tingkah laku, dan budi pekerti yang baik. Kegiatannya yaitu seperti Baitul Arqam di pondok yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mentoring. Untuk Baitul Arqam harus diperbanyak waktu lagi, minimal 1 tahun, tidak dengan sekarang ini yang kegiatannya hanya beberapa hari saja. Dan kegiatan mentoring juga harus dilaksanakan seterusnya. Karena apa? Supaya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta agar mempunyai akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap mahasiswa dapat memahami materi pada bab kali ini dan mengamalkan sikap birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.